Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Kabar. Alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar kimianya ya. Walaupun kita belajar dengan cara daring seperti ini. Semoga ini tidak menurunkan motivasi kita untuk belajar. Baiklah, apakah sudah hadir semuanya? Sudah, Bu. Sudah hadir semua ya? Erik belum, Bu. Oh, Erik ya, belum masuk. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, kita baca doa dulu ya, apa yang kita lakukan nantinya mendapat berkah. Bu Rohana bisa pimpin doanya? Iya, Bu. Duduk siap, gerak. Marilah sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, Rohana. Semoga dengan berdoa tadi kita dimudahkan semuanya untuk belajar dan apa yang saya sampaikan, Ibu sampaikan itu mudah kalian cerna dan bermanfaat untuk kalian. Baiklah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang reaksi redoks, penyetaraannya menggunakan metode bilangan oksidasi. Oke, ada yang masih ingat aturan-aturan bilangan oksidasi? Salah satunya saja. Ada dalam hidrogen 1, Bu, bilangan oksidasinya. Oke. Sebenarnya hidrogen mempunyai bilangan oksidasi plus 1. Itu salah satu. Oke, untuk lebih pahaminya, Bu, lihat Bu, tampilkan PowerPoint. Oke, di sini sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke, ada reaksi di situ H2SO3 ditambah NO2 menghasilkan NO tambah SO4 2-. Oke, sesuai dengan aturan bilangan oksidasi. H2SO3. Bilok H itu berapa tadi? Plus 1. Plus 1. Bilok S berapa? O berapa? Oh, min 2. Oke, O min 2. Jadi bilok S berapa di sana? Jadi bilok S itu plus 6, plus 4, Bu. Plus berapa? 4. Ya, Plus 4. 2 min 2 kali 3. Karena dia bersifat senyawa, maka jumlah biloknya harus sama dengan 0. Maka didapat S di situ nanti adalah plus 4. Plus 4. Oke, plus 4. Oke, sekarang HNO2. HNO2, H tadi plus 1, O-nya min 2. Berarti blok N berapa di sana? Plus 1. Plus 3. Plus 3. Dewi, plus 3. Oke. NO. NO min 2, berarti O-nya 2. plus 2. Positif 2. SO4 2 ini. Nah, ini dalam Itu bentuk bilang ya. plus 6, Bu. Plus 6 S-nya. Oke, karena dia harus sama dengan Plus 6, Bu. Oke. Plus 6. Artinya S berubah dari plus 4 menjadi plus 6. Nah, masih reduksi atau oksidasi? Oksidasi, Bu. Oksidasi. Oksidasi. Kenapa dikatakan oksidasi? Karena bilangan oksidasinya bertambah, Bu. Iya, bilangan oksidasinya bertambah. Sedangkan N tadi dari plus 3 menjadi plus
2. Terjadi pengurangan bilangan oksidatif. Reduksi, Bu. Oke, reduksi. Reduksi, Bu. Ya, kalau kurang berarti ada huruf R-nya, berarti R reduksi. Oke. Itu alhamdulillah kalian masih ingat belajarnya ya. Ya, itu materi prasyarat kita. Karena untuk hari ini kita akan mempelajari tentang penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita melalui menggali informasi berbagai sumber belajar dan mengolah informasi, diharapkan siswa terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap teliti dalam melakukan perhitungan dan disiplin dalam melaksanakan tugas, serta dapat menyetarakan persamaan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi dengan tepat. Indikatornya menentukan langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi, kemudian menyetarakan. Kalau sudah tahu langkahnya, maka kita lanjut untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks. Sebagaimana kita ketahui, reaksi redoks ini dalam kehidupan kita banyak sekali contohnya ya. Ada yang bisa menyebutkan contoh reaksi redoks dalam kehidupan? Kita Korosi, Bu. Apa? Korosi. Apa Fitri? Korosi, Bu. Peristiwa korosi. Korosi. Ada lagi contohnya selain korosi? Baterai. Baterai. Oke, baterai, pintar Bu. Ya, itu contoh-contoh korosi dalam kehidupan kita di mana contoh reaksi redoks dalam kehidupan kita di mana di dalam baterai misalnya itu terjadi proses reaksi redoks. Oke, untuk menyetarakan persamaan redoks itu adalah 2 langkah. Yang pertama menggunakan metode setengah reaksi, yang kedua menggunakan perubahan Bilog atau perubahan bilangan oksidasi, di mana untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas metode setengah reaksi. Di mana secara umum kerangka untuk menyetarakan reaksi redoks itu ada beberapa cara. Yang pertama menulis kerangka setengah reaksi yang kita awali tadi dan tik yang tadi sudah kita bahas, yang mana sebagai mengalami reduksi, yang mana mengalami oksidasi. Kemudian menyeimbangkan setiap setengah reaksi. Ini ada beberapa langkah, mulai dari atom O-nya yang kita setarakan, kemudian atom H-nya dan muatannya. Kemudian barulah kita menjumlahkan kedua setengah reaksi. Maaf Ibu lupa tadi, untuk menulis kerangka setengah reaksi, setelah ditulis, ini kita harus menyamakan muatan atomnya dulu. Itu muatan unsur yang mengalami perubahan Bilog. Oke, kita lihat contoh misalnya. Setarakan gas yang langsung dalam suasana asam. Sebelum kita masuk ke sini, bagaimana suasana asam dan basa, mungkin kita harus tahu dulu apa bedanya suatu reaksi itu dikatakan setara. Oke. Udah lihat tayangannya, presentasinya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kira-kira dari situ apa bisa dilihat? Apa yang ada di sana? Bisa, Bu. Apa yang ada di sana? Reaksi redoks belum setara. Oke. Reaksinya belum setara, Bu. Oke. Kita mau mencari suatu reaksi dikatakan setara itu seperti apa? Oke, dari 2 contoh persamaan reaksi yang dipaparkan kita di sini ya.
Oke, kita lihat di sini. Suaranya putus-putus, Bu. Oh, putus ya jaringannya. Maaf ya. Oke, resi redox belum setara. Kita lihat. Jumlah atom Cu di sebelah kirinya ada berapa untuk reaksi A-nya? 1, Bu. 1. Oke, Cu sebelah kanan berapa? 1 juga. 1 juga. S di 1, kiri Bu. berapa? 1. S di kanan? S di kanan 1 juga, Bu. 1. S di kiri? N-nya 1. N di kanan? 1. 1. O di kiri? 3. 3. O di kanan? 1. 1. Oke. Sekarang yang sebelah kanannya, reaksi B. Cu di kiri ada berapa? Ada 3, Bu. 3. Di kanan berapa? 3. 3. 3 juga. S di kiri? 3. 3. S di kanan? 3 juga, Bu. 3. Kiri? 2. 2. N di kanan? 2, Bu. 2. O di kiri? 8. 6. 6. O di kanan? 6, Bu. 6 juga. Bagus. H di kiri? 8, Bu. 8. 8. H di kanan? 8 juga, Bu. 8. Juga. 4 kali 2, Ya, 8. materi yang kelas 10 dulu ya. Oke, menentukan jumlah atom. Oke, sekarang bedanya dengan reaksi biasa, dengan reaksi redox, kita harus menghitung muatan. Yang pada reaksi redox belum setara, berapa muatannya? Yang sebelah kiri. Yang sebelum setara, Bu. Muatannya min 1. Min 1. Oke, sebelah kanan muatannya berapa? Positif 2. Plus 2. Yang untuk reaksi B, sebelah kiri muatannya berapa? Positif 6. Min 2 ditambah positif 8. Positif 6, Bu. 6. Dewi. Oke, yang sebelah kanan. Positif 6 juga, Bu. Positif 6. Oke. Dari data yang sudah kita dapat, kira-kira bagaimana suatu reaksi dikatakan setara? Ada yang bisa? Silakan tunjuk tangan. Muatannya sama, Bu. Muatannya sama. Oke. Apalagi? Jumlah unsur diurat. Jumlah atom sama. Oke, jumlah unsur atau atomnya kiri dan kanan harus sama. Jadi kesimpulannya, suatu reaksi dikatakan setara apabila unsur sebelah kiri dan kanannya jumlahnya sama dan jumlah muatannya di ruas kiri dan ruas kanan juga sama. Oke. Penyetaraan reaksi redox. Kita lanjut ke langkah-langkahnya. Ini dalam suasana asam. Sebelum masuk ke langkahnya, bandingkan dulu kira-kira. Oke, isinya lari ya. Maaf ya. Ya, Bu, enggak apa-apa. Apa Bu. bedanya reaksi redox? Oke, masih ingat materi asam dan basa di kelas 11? Masih. Masih, Bu. Masih. Oke, materi asam basa kelas 11. Apa bedanya larutan asam dengan larutan basa? Kalau larutan asam itu dia menghasilkan ion H+, Bu. Oke, kalau basa? Ion OH-. Basa menghasilkan ion OH, OH-. Sama, itu juga kita terapkan di dalam penyetaraan reaksi redox dengan metode setengah reaksi, di mana suasana asam nanti yang ditambah adalah H+-nya, sedangkan untuk basa yang ditambah adalah OH-. Oke, sekarang Ibu kirimkan LKPD di classroom kalian. Silakan diunduh LKPD-nya, udah Ibu kirim, silakan dibuka. Ya, Bu, saya bukanya dulu ya, Bu ya. Di situ sudah tertera langkah-langkah. Oke, kalau ada kendala
silakan berdiskusi di dalam kelompok yang sudah kita bagi sebelumnya. Sudah ada langkah-langkah bagaimana menyetarakan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi. Oke, Ibu tunggu ya, kalian diskusi di dalam kelompok kalian, Ibu tunggu selama 20 menit. Oke, Silakan Bu. dikerjakan LKPD-nya dulu. Kalau ada kendala, bagaimana cara ngisinya, Bu? Ya, silakan diskusi langsung ke Ibu, tanya. Karena dalam kelompok itu kan Ibu masuk juga, jadi bisa kita sama-sama masuk diskusi. Baik, Bu Yuli. Ibu tunggu ya. Ya, Bu, kami kerja kelompok dulu ya, Bu. Iya. Oke, udah selesai kita kelompoknya? Sudah, Bu. Udah siap ya? Oke, silakan dibuka. Kira-kira siapa yang tadi udah ada beberapa yang nanya, Bu, gimana ini, Bu? O-nya tuh dihitung gimana, Bu? Apa yang ditambah, Bu? Nah, udah kita diskusikan tadi di grup kecil kita ya. Di diskusi kelompok ada beberapa tadi yang sudah Ibu bantu untuk mengarahkan bagaimana menjawab LKPD-nya. Nah, sekarang dari kelompok mana kira-kira yang mau menampilkan hasil LKPD-nya? Ada? Silakan yang mau menampilkan LKPD-nya. Kelompok Bu Dewi udah? Ya, Bu. Oke, silakan Bu Dewi. Ini isi LKPD-nya ya. Setarakan reaksi redoks pada suasana asam berikut. Yang mana, Bu? Ya, belum, Bu. Oh, yang ini nih, Bu. Iya, Bu. Yang saya jawab yang nomor 1 ya, Bu, ya. Iya, oke. Yang dalam suasana asam. Suasana asam. Yaitu menurut kelompok saya, Bu, hasilnya itu Uh-uh. menjadi MnO4- ditambah H2C2O4 itu menjadi Mn3+ ditambah CO2, Bu. Mn2+. Dan Mn2+. ditambah CO2, gas karbon dioksida, Bu. Mn2. Jadi Ya. nanti MnO4- itu kan menjadi Mn2+, Bu. Ya. Nah, yang H2C2O4 itu akan menjadi CO2, Bu, dipasangkan gitu, Bu. Ya. Ada kelompok lain lagi kamu menambahkan? Oke. Ada lagi kelompok lain silakan. Kawannya siapa Bu Dewi? Kawan saya itu Bu Rohana tuh. Ya Bu Rana silakan lanjut. Nah, dia aja Bu yang melanjutkan, Bu. Saya tadi sampai tahap 2 aja, Bu, jawabnya. Jadi selanjutnya Rohana aja yang jawab. Silakan Bu Ana disajikan hasil diskusi kelompoknya. Saya aja, Bu. Oh ya, silakan. Tadi udah sampai tahap 2 ya, Bu ya. Iya, tahap 2 Bu Dini. Sampai MnO4- berubah jadi Mn2+. Iya. Ini saya sampaikan yang Mn dulu ya, Bu ya. Iya, silakan Bu Dini. Nanti MnO4- ditambah berubah jadi Mn2+ dengan penambahan 4H2O, Bu. Karena di situ O-nya harus sama dengan 4. Jadi harus kita tambah di sini, tambah O-nya jadi 4. Jadi tambah 4H2O. Supaya hanya sama, berarti nanti kita harus tambahkan di sebelah kirinya itu 8H2O, Bu. Karena tadi kan sudah ditambahkan 4H2O, berarti hanya ada 8.
Jadi kita perlu tambahkan 8H plus di sebelum tanda panah Bu, biar biar semuanya setara. Oke. Kemudian kita jumlahkan muatannya supaya setara, karena muatan di sebelah kirinya itu kan positif 7. Sebelah kanannya itu positif 2, berarti Ya. supaya sama dia harus ditambahkan 5 elektron Bu, biar sama-sama positif 2. Oke, ini untuk Mn ya. Ya, untuk Mn. Oke. Untuk C2H2 kalian bisa? Interaksi keduanya? Belum ada yang bisa? Bu Hasna? Bu Hana bisa? Interaksi C2-nya. Yang untuk C2 Bu Dewi aja, Bu. Oh, udah aja. 2. Suara saya terdengar tidak ya? Oh, itu Hasna mau jawab, Bu. Hasna. Iya. Ayo Hasna. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Ya, Bu Hasna, silakan. Ya. Yang untuk H2 oh iya. Itu Nggak berisik C-nya ya. kan kiri 2, jadi sebelah kanan itu dikasih koefisiennya jadi 2 CO2. Nah, setelah itu nanti H plusnya ditambahi 2H plus. Nah, sebelah kiri kan ada hanya 2, jangan sebelah kanan tadi belum ada H plusnya. Nah, terus berarti elektronnya itu kan ada 2 apa? Kan tadi kan ada menyetara muatannya, berarti ditambah 2 elektron. Jadi H2C2O4 menjadi 2CO2 ditambah 2H plus ditambah 2 elektron. Begitu benar? Apa salah, Bu? Iya. Itu sudah sampai langkah ke-4-nya ya. Oke, langkah ke-5-nya. Diapakan lagi Bu Hana? LPD-nya kan udah ada tuh ya. Langkah ke-5-nya apa lagi? Bye ya, Bu. Ya. Langkah terakhirnya kita apa kan? Tadi kan yang Mn kan elektronnya tadi 5 elektron. Ya. Kemudian yang H2C2O4 hanya 1 elektron. Nah, berarti biar elektronnya hilang semua, yang reaksi yang kedua H2C2O4 semuanya dikali 5. Menjadi 5H2C2O4 menjadi 10CO2 ditambah 10H plus. Plus 5 elektron. Plus 5. Udah, elektronnya bisa dihilangkan, dicoret. Jadi hasil samaan reaksinya apa? Hasil akhirnya MnO4 men ditambah 8H plus ditambah 5H2C2O4 menjadi Mn2 plus ditambah 4H2O ditambah 10CO2 ditambah 10H plus. Oke. Itulah persamaan reaksinya ya. Oke, kita lihat. Dan kelompok lain ada yang berbeda? Atau sama semua? Sama, Bu.
Oke, sama. Ini tadi ya. Oke. Sudah terlihat? Ini soal tadi ya. Sudah? Belum? Slide-nya udah terlihat? Ya, Bu. Belum, Bu. Ya, oke. Ini langkah pertama tadi yang dibilang sama Bu Dewi tadi ya. Oke, kita ulas lagi. Apakah betul jawabannya? Yang pertama tadi menulis setengah reaksinya. Oke, ini udah dua-duanya. Kemudian menyamakan jumlah muatan ion. Berapa di sini harusnya? Berapa ditulis tadi Bu Dewi? CO2 H2CO4. Koefisien CO2-nya jadinya harusnya berapa? 2, Bu ya? Iya, biar jumlah C-nya sama. Sama. Karena yang mengalami perubahan bilik itu adalah atom C, unsur C-nya. Oke, ini yang dijelaskan sama Dini tadi. Ini langkah ketiga yaitu menyamakan jumlah O-nya, Bu. O-nya tadi kata Bu Dini. Oke, berapa di sini tadi Bu Dini? 4, Bu. 4. Oke. Kenapa? Karena di sini O-nya ada 4. Maka H2O-nya juga harus 4. Biar O-nya sama. Sini CO2-nya tadi berapa tadi? 2 ya. Dari atas tadi ya. Oke. Kemudian yang langkah berikutnya menyamakan. Menyamakan apa lagi berikutnya tadi? H plusnya, Bu. Oke, H plus. Di sini tadi H2O-nya 4. Biar sama bagaimana? Berapa H-nya di sini H plus tadi Bu Dini? 8, Bu. 8. Ya, jadi jumlahannya sama-sama 8. Oke, kemudian yang di sini yang bagian produksinya ada H2CO4. CO2-nya tadi kita dapat 2. H di kiri ada 2. Berarti H plusnya harus 2. 2 juga. Udah benar tadi ya, ini dijelaskan begini. Tapi udah benar pengisian TPD-nya. Oke, kita ulang lagi. Kemudian langkah berikutnya. Ini tadi 8, H plusnya. Menyamakan jumlah muatan. Yang bilang gini tadi. Nah, udah di KPD-nya, langkah-langkahnya. Oke, H2O-nya tadi berapa? 4. 4. Berarti kita ngitung tadi. Jumlah muatan. Sini min 1, sini plus 8. 8. Ini muatannya berapa? 7. Plus 7. 7. Oke, di kanan. Plus 2. Plus 2. Berarti berapa E-nya tadi? 5. Oke, 5. Berarti udah betul ya. Bagus. Yang Dini kerjakan tadi. Betul semua. Oke. Di sini H plusnya tadi 2 dari yang di atas tadi ya. Oke, CO2-nya tadi kita dapat 2. Berarti muatannya 5. ini kirinya 0 di kanan plus 2 ditambah apa elektron? 2. Iya, ada betul berarti yang Dini jawab tadi. Oke, yang terakhir nomor 6 tadi yang dijawab oleh Bu Rohana. Oke, kita samakan. Di sini tadi H plusnya 8, elektronnya tadi 5. Di sini H2O-nya 4. CO2-nya tadi 2, elektronnya 2. Maka sudah kita kali silang 2 dan 5-nya. Sehingga didapat nanti MN-nya tetap 1 ya. H plusnya berapa tadi? Reaksi yang pakin. Hapusnya berapa? 8. 8. Elektronnya berapa? 5. 5. MN di sini 1 tak boleh tulis sebenarnya. 1. Oke. Itu nggak Dua boleh U-nya 4. tulis ya. Karena 1 kan. Ya, CO2 juga 1. Yang dari atas kita salin kembali. Sini CO2-nya 2. H plusnya 2, elektronnya juga 2. Oke, yang sama tadi yang mana? Yang sama tadi? Antara kiri dan kanan apa tadi? Perhatikan reaksi sebelum tanda panah atau sebelum bagian
reaksi dengan bagian setelah reaksi. Apa yang sama di sini? H plus ya. H plus. Oke. H plus di sini berapa? 8. Di sini? Ibu, itu H2. Ibu, Ada yang Itu iya. ada sama 2 itu, Bu. 5 ya, Bu. itu enggak dikali Oh, dulu iya, biar iya. elektronnya. Betul, betul, Itu betul, 2 betul. tuh, Bu, masih itu Kiri, Bu. 5. Ya, kita kali 2 tadi lupa. 2 berarti ya, sini 16 ya. Iya. Ya, iya lupa. Ini 10. Makasih udah diingatkan. Di sini jadinya berapa? 2, 2. Di sini jadinya 8. 8. Oke, di sini karena kali ya, kalau di sini kita kali ke 5 ya tadi ya. Ini jadinya berapa? 2 kali 5? 10. 10. Di sini jadinya berapa? 10. 10 juga. Elektronnya jadinya juga 10. 10. Oke. Bentar. Oke. Sekarang kita cari yang sama yang kiri dan kanan. Yang pertama tadi bilangnya adalah H plus 16. Di sini berapa? 10. Sisa berapa? Jadi bisa 6, Bu. Bisa Bu. 6. 6, Bu. Apa lagi yang sama? Elektron. Elektron. Sama-sama 10. Ada lagi yang sama? Udah. Habis? Habis, Bu. Habis. Habis. Berarti Sudah, Bu. Sudah habis ya, Bu. habis ya. Ini yang kita tulis di sini H2O-nya jadinya maaf MnO4-nya 2. 2. Oke, H plus-nya berapa tadi sisanya? 10, 16 ya? 6, Bu. 6. Oke, 6. Ada C2-nya 5. Ini ya. Oke, Mn-nya Iya, 5, Bu. bisa 2. Ini 2. H2O-nya 8, Bu. 8. CO-nya? CO2-nya? 10. 10. Oke. Ya, sesuai ya, sama dengan yang dijawab oleh Dini tadi. Maaf, Bu Hana tadi. Nah, hasilnya adalah Rohana. 2 MnO4 ini tambah 6H plus tambah 5H2C24 tambah 2 MnO2 plus tambah 8H2O tambah 10 CO2. Maka reaksi ini sudah dikatakan setara. Oke. Sudah pintar semuanya, udah bisa. Ada penyataan residok. Baiklah. Terakhir dari yang sudah kita pelajari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa saja? Oke, silakan Dewi. Ya, Dewi. Jadi kesimpulannya itu, Bu, suatu reaksi itu dapat setara apabila jumlah unsurnya itu kiri sama kanan sama, Bu. Iya. Yang kedua itu jumlah unsurnya juga, Bu, kiri sama kanan sama, Bu. Iya, berarti jumlah muatan dan jumlah unsurnya antara presi dan hasil reaksi sama. Oke, ada lagi? Apa lagi? Bu Fitri, kira-kira apa kesimpulannya? Langkah-langkah metode menyetarakan reaksi dengan metode setengah reaksi. Tadi pertama menyamakan jumlah kiri dengan jumlah kanan. Kan? Menyamakan jumlah elektronnya. Apa lagi? Apa lagi ya? Menyetarakan jumlah unsur H. Karya asam. Kalau basa dengan menambahkan OH-. Ya, Kak Bu? Kalau menyamakan jumlah O-nya gimana tadi? Menyamakan O. Dengan ditambah air. Tambah H2O, Bu. H2O. H2O. Tuh, udah ngerti, udah paham semua ya. Baiklah, kalau sudah ngerti, setelah Ibu kirim itu link
Evaluasi Ibu tunggu dalam waktu 15 menit, itu ada 5 soal dalam aplikasi Quizzes, tinggal dijawab aja, nanti sistemnya linknya sudah di Classroom, jadi langsung hasilnya. Boleh ditunggu dalam waktu 15 menit, silakan dijawab. Buka Classroom-nya ya. Ibu. Ada yang mau tanyakan? Saya, Bu. Iya, silakan. Gimana ya, Bu, supaya kita mudah mengingat langkah-langkah saat menyetarakan reaksi redoks ketika di ujian misalnya. Oke. Karena banyak langkahnya tadi ya. Oke, Iya, Bu. kita harus nyatik. Bagaimana kira-kira? Ada yang bisa? Udah baca mungkin triknya gimana? Trik mudah untuk menghafal langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks. Ada? Ada yang udah baca? Belum. Belum? Oke, Bu kasih triknya ya. Oke, ada beberapa langkah. Nanti disingkat dia. Yang pertama, kita samakan dulu, buat setengah reaksinya. Berarti kita tentukan dulu unsur yang mengalami reaksi reduksi dan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang mengalami reduksi dan yang mengalami oksidasi. Berarti kita perhatikan unsurnya di atom yang berubah itu. Langkah kedua, kita samakan jumlah O-nya dengan menambah H2O. Lihat aja, O pasti H2O. Oke, langkah ketiga, kita samakan jumlah atom H-nya dengan menambah H+ kalau suasana asam atau OH- dalam suasana basah. Kemudian baru jumlah menyetarakan jumlah elektron. Jadi disingkat dengan AOHE. Atomnya kita samakan, yaitu yang unsur yang mengalami perubahan di log. O, oksigen dengan menambah H2O, H, hidrogen dengan menambahkan H+ atau OH, elektronnya yang kita samakan. Kuncinya 4 itu. Nah, langkah terakhir yang kelima ya tinggal kita jumlahkan. Kita samakan jumlah elektron. Cepatnya. Bisa Bu Fitri? Insya Allah, Bu. AOH ya. Iya. AOH. Iya. Iya, untuk menghafalnya. Nanti tinggal terakhir tinggal disamakan aja, ditambah. Tingkatannya keren, Bu. Oke. Tingkatannya keren. Oke, udah evaluasinya udah dikerjakan, udah. Oke, udah bagus-bagus semua nilai Ibu lihat ya. Udah dikirim hasilnya kan langsung di Classroom. Alhamdulillah, berarti udah bisa kalian mengerjakan hasil evaluasinya. Untuk yang tercepat tadi mengirimnya Bu Dewi. Ya, bagus ya, berarti jangan selamat sama Dewi, berarti paling cepat ngertinya. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk minggu pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang sel volta. Berharap kalian di rumah membaca modul yang sudah Ibu kirimkan nanti sebelum tatap muka tentang sel volta. Terus sampai sini pertemuannya kita ucapkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga pelajaran kita pada hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT. Kenapa kita kerjakan mendapat pahala. Oke, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.